Sebelumnya Purbaya telah menetapkan target perekrutan 19.500 pegawai baru di lingkungan Kementerian Keuangan untuk periode 2025-2029. Ya, ke isu viral yang pertama, bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana merekrut lulusan sekolah menengah atas atau SMA sebagai pegawai baru di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Purbaya menilai struktur pegawai Bea Cukai tidak boleh hanya berisi tenaga teknis, melainkan juga membutuhkan lebih banyak petugas lapangan. Dan menurut Purbaya, peraturan Kementerian Keuangan terkait dengan merekrut sekitar 300 lulusan SMA dari berbagai daerah di Indonesia sudah ada dan nantinya lulusan SMA tersebut diterima langsung di masing-masing wilayah. Ya, meski begitu, formasi calon pegawai negeri sipil untuk rekrutmen 2026 hanya akan dibuka khusus bagi lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Mengingat pada tahun ini Kemenkyu telah menerima 1.100 pegawai dari non-STAN. Sebelumnya Purbaya telah menetapkan target perekrutan 19.500 pegawai baru di lingkungan Kementerian Keuangan untuk periode 2025-2029. Penambahan ini diperlukan guna mengantisipasi kebutuhan SDM akibat pensiun, kemudian meninggal dunia, pengunduran diri maupun perpindahan instansi. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram ID Channel mengenai berita yang satu ini. Pemirsa, ya ini ada komentar yang disampaikan oleh Tami Rizky. Pak, serah mau rekrut siapa aja, tapi tolong kalau rekrut orang di training yang petugas impor bahan kimia di training itu, yang petugas impor food di trainingin, karena juga lulusan IPS disuruh teleponin importir chemical, capek sekali saya jelasinnya katanya. Oh, ini mungkin berdasar pengalaman yang dialami ya. Betul, pengalaman pribadi. Kemudian dari @hesky31, secara nggak langsung membuka lapangan pekerjaan. Oke, berikutnya. Baik. Ya, berikutnya dari followers dari Instagram ID Channel. FJRWNA, sama aja mental mereka akan dibentuk sama senior yang sudah mengerti dalam tanda kutip katanya. Tapi ini kalau misal dilihat dari upaya ataupun geser dari Kementerian Keuangan sendiri untuk merekrut tenaga kerja yang lulusan SMA, ini mempercepat tenaga kerja yang memang sudah siap untuk bekerja dengan usia muda begitu ya. Dengan begitu dapat memberikan support finansial kepada keluarga begitu. Betul, kan betul. Kalau misalnya lulusan SMA yang ada di kenyataan di masyarakat harus kemudian kuliah dulu dan waktu untuk memberikan bantuan terhadap keluarga sendiri, terhadap masukan begitu ataupun mungkin income akan kemudian terjeda lah begitu karena harus mengenyam pendidikan begitu. Tapi kalau memang sudah SMA kemudian sudah direkrut, ini yang akan membantu lah ya. Betul, itu adalah sisi positifnya tadi ya, membuka lapangan kerja lebih inklusif lagi. Tapi juga tadi terkait dengan penugasannya, siswa-siswa yang baru lulus SMA ini ditugaskan di lapangan ini, kita juga belum tahu pasti penugasannya seperti apa. Karena kalau bicara bea cukai sendiri, ini kan luas sekali ya, kompleks. Apakah itu terkait dengan transparansi ataupun penegakan hukum. Tapi kita mungkin perlu tahu lebih lanjut bagaimana kemudian training SDM ini akan dilakukan oleh pemerintah supaya jangan kemudian rekrutmennya saja, tapi juga kemudian dipastikan efisiensi dan juga efektivitasnya bahwa anak-anak lulusan SMA ini juga sama-sama bisa berdaya di perusahaan tersebut gitu ya. Betul sekali. Baik, kita ke isu viral berikutnya, silakan Ocha. Ini terkait CEO BPI Danantara Rosan Roslani mengungkapkan ketertarikan Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah Abdullah II IBN Al Hussein kepada Badan Pengelola Investasi Danantara. Hal ini diungkapkan Raja Abdullah ketika bertemu dengan Danantara bersama Presiden RI Prabowo Subianto. Kemudian atas ketertarikan ini, Rosan menyebut Yordania berencana untuk membentuk Sovereign Wealth Fund atau badan investasi sendiri. Ya, karena itu Raja Abdullah II pun menyampaikan perhatiannya kepada Danantara. Sebelumnya Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II Ibnu Al Hussein menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Tujuan utama dari kedatangan Raja Abdullah II ke Indonesia untuk menyepakati sejumlah kerjasama strategis. Poin fokus utamanya adalah dari pertemuan tersebut penguatan kerjasama pertahanan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Yordania. Baik, kita bacakan sejumlah komentar yang masuk untuk isu viral yang kedua. Di sini ada komentar dari @John ML King.
Niru pembentukan tapi bukan cara kerjanya. Oke, berikutnya ada Budi_Aja, tunjukin kalau Danantara itu memang salah satu SWF terbesar di dunia katanya. Iya, kemudian @Ahmad_Pur, hasil kerjanya aja belum kelihatannya. Kalau berbicara mengenai beberapa sovereign wealth fund yang ada di dunia, khususnya mungkin di kawasan Asia Tenggara, ya Indonesia salah satu yang terbaru ya, belum sampai dengan 1 tahun kinerjanya, dan mungkin dari masyarakat Indonesia sendiri juga belum sepenuhnya melihat evaluasi kinerja, transparansi laporan terkait dengan investasi, nilai-nilai yang dihasilkan, track recordnya seperti apa, walaupun kita juga belum tahu pasti nih Raja Abdullah Yordania ini kemudian mempertimbangkan Indonesia punya SWF salah satu yang terbaik tuh dari segi apa, harapannya bukan karena brandingnya aja tapi memang kedepannya track recordnya juga dipercaya oleh masyarakat Indonesia sendiri ya. Ya betul sekali, karena ini juga mengarahkan ke opini yang disampaikan oleh Ahmad_Pur, hasil kerjanya aja belum kelihatan katanya, karena secara portofolio investasi dan lain sebagainya memang masyarakat juga masih kemudian ingin mengetahui begitu ya dari BPI Danantara sendiri seperti apa. Baik, kita ke isu viral berikutnya. Paspor Malaysia sekarang menjadi salah satu yang paling kuat di dunia. Menurut Global Passport Power Bank 2025, paspor negeri jiran menempati posisi ketiga, mengalahkan paspor Amerika Serikat yang masih menduduki peringkat ke-9. Dalam ranking Artan Capital, Malaysia berada di posisi ketiga saja dengan 15 negara lain seperti Jerman, Prancis, Italia, Belanda, Korea Selatan maksud kami, Swiss dan lainnya. Naiknya peringkat ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap keamanan dan reputasi paspor Malaysia. Iya, kemudian pemegang paspor Malaysia kini bisa memasuki 174 negara tanpa visa atau dengan visa on arrival, e-visa atau otorisasi perjalanan elektronik. Sementara itu paspor Amerika Serikat hanya memiliki akses ke 168 destinasi dalam indeks yang sama. Amerika harus rela posisinya tergeser meskipun dulu dikenal menjadi simbol kebebasan perjalanan. Kini paspor Amerika kalah saing dalam peringkat mobilitas global. Bagi pemegang paspor Malaysia, kabar ini tentunya menjadi angin segar sebab semakin banyak destinasi yang bisa dikunjungi tanpa harus repot mengurus visa. Oke. Kita lihat sejumlah komentar yang masuk untuk isu viral yang ketiga. Di sini ada @LinaAfroDIG, ya nggak apa-apa, selamat Malaysia. Baik, berikutnya komentar yang disampaikan oleh Irawan_Kumbang, Indonesia, sudahlah malas bahasnya katanya gitu. Oke, ini ada nada-nada pesimis begitu ya, dari disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel begitu. Oke, berikutnya ada Andi MHLM, luar biasa. Ini mungkin sebagai bentuk apresiasi. Tidak kemudian menjadikan kita merasa pesimis terkait dengan kekuatan dari paspor Indonesia begitu ya. Banyak hal yang memang harus diperbaiki untuk akhirnya membuat paspor Indonesia sejajar dengan negara-negara lain, salah satunya dengan negara Malaysia begitu yang kemudian menjadi negara dengan paspor terkuat di dunia gitu ya. Ini jadi satu bahan motivasi aja gitu untuk Indonesia juga bisa menuju ke sana. Iya, jangan jadi pesimis, tapi ini justru ajang kepercayaan diri yang baru karena Malaysia saja bisa menggeser posisi Amerika Serikat. Ini mencerminkan kemudian bagaimana terkait dengan kinerja paspor, peringkat paspor ini berarti bukan dilihat lagi dari hegemon atau negara-negara superpower ya, tapi kemudian bagaimana negara-negara yang mungkin bisa mempertahankan kondisi situasi politik, ekonominya ini stabil, kemudian kepercayaan terkait mungkin sistem imigrasi dan pastinya kinerja seluruh kolaborasi seluruh kementerian menghasilkan negara tersebut benar-benar bisa dilihat sebagai negara yang trust based lah ya begitu. Jadi ini jadi suatu harusnya jadi motivasi tadi ya buat Indonesia untuk kemudian bisa mencapai posisi seperti Malaysia juga. Baik, pemirsa, kita ke informasi lainnya, di antaranya ini terkait dengan bergerak menguat di sepanjang perdagangan Senin. Indeks harga saham gabungan berakhir di zona hijau dengan membukukan kenaikan 0,55% di level 8.416. Ya, informasi dan pembahasan yang akan dibawakan oleh rekan Rosalinsius usai jeda berikut, tetap di Market Buzz.